saya adalah salah satu dosen teknik informatika pada Universitas Malikus Saleh. Saat ini saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini berada pada semester ganjil. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk memanfaatkan informasi mengenai pemahaman posisi dan ruang lingkup dari Artificial Intelligence. Dilanjutkan dengan domain permasalahan atau berbagai metode yang menyangkut dengan Artificial Intelligence, yaitu berbagai macam mengenai statistik, bias maupun fuzzy. Dan diakhiri dengan pembahasan mengenai soft computing dengan 3 topik utama, yaitu neural network, fuzzy system, dan algoritma genetik. Adapun capaian pembelajaran dari prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua adalah menguasai teknik, metode, serta algoritma kecerdasan buatan dalam menganalisis kinerja penyelesaian studi kasus. Yang ketiga, mampu memiliki pengetahuan untuk menggunakan teknik, keterampilan, dan alat-alat teknik modern yang dibutuhkan dalam praktek di bidang rekayasa dan di bidang keahliannya. Yang keempat, memahami pengetahuan yang cukup luas dalam keilmuan teknik informatika beserta penerapannya sesuai dengan bidang keahliannya. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam penyelesaian masalah atau studi kasus kecerdasan buatan dengan menerapkan alat-alat modern yang tersedia. Yang keempat, mampu menguasai teknik-teknik kecerdasan buatan serta mampu membandingkan berbagai studi kasus sebagai penerapan metode pada penyelesaian kasus. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan dari setiap pembelajaran dari sub CPMK, yaitu yang pertama, mampu menerapkan teknik penyelesaian masalah dalam studi kasus kecerdasan buatan. Yang kedua, mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam penyelesaian studi kasus kecerdasan buatan. Yang ketiga, mampu mengelola resiko keamanan dan integritas dan infrastruktur sistem kecerdasan buatan. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis konsep, metode, serta algoritma dalam studi kasus kecerdasan buatan. Yang kelima, mahasiswa mampu menggunakan tools atau development framework untuk kecerdasan buatan atau AI. Yang keenam, mahasiswa mampu membuat proyek yang berhubungan dengan kecerdasan buatan seperti neural network, machine learning, dan agent phase. Metode pembelajaran ini mencakup konsep yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DEI, ya. Di mana delivery di sini dilakukan dengan memberikan materi perkuliahan pada setiap pertemuan. Selanjutnya dilakukan interaksi dengan mahasiswa melalui diskusi partisipasi untuk memudahkan mahasiswa memahami dan menyerap ilmu yang telah dan sedang disampaikan. Pada akhir perkuliahan nanti saya akan memberikan penilaian akhir untuk mengukur kelulusan mata kuliah ini. Adapun metode penilaian yang digunakan untuk mengikuti standar yang dikeluarkan oleh bagian akademik Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika Universitas Malikus Saleh, yaitu yang pertama, penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada pada program studi Teknik Informatika Universitas Malikus Saleh berdasarkan beberapa komponen, yaitu meliputi kehadiran yaitu 10%, kemudian tugas-tugas sebelum UTS 25%, kemudian ujian tengah semester 20%, tugas-tugas sebelum UAS 25%, dan ujian akhir semester 20%. Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan.
Adapun proses pembelajaran nantinya dapat dilihat pada video berikut ini. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Oke, untuk hari ini kita pertemuan yang kedua, kita akan bahas mengenai sejarah perkembangan AI. Di mana pada pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai kontrak perkuliahan, apa yang akan kita bahas. Dan untuk hari ini kita buat sejarah singkat perkembangan dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan ini, pernah dengar AI sebelumnya? Nah ya, pasti ya. Karena kita sekarang sudah masuk di era society, itu tidak jauh-jauh dari AI. Karena semua yang kita kerjakan menggunakan AI sekarang, artificial intelligence. Bahkan sekarang sudah ada ChatGPT yang bisa mengerjakan semua pekerjaan kita. Nah, dengan adanya AI, kecerdasan buatan ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana komputer dan mesin dapat ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh mesin. Di mana kita di sini mengajarkan bahasa mesin supaya kita mampu memberikan algoritma ke dalam bahasa mesin sehingga mesin mengenal apa yang kita programkan dan membuat memberikan keringanan kepada manusia. Contoh ya, sebagai contoh AI yang ada di kehidupan kita sehari-hari, karena sekarang AI ini sudah membludak kita bilang. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena memang kita tidak jauh-jauh dengan AI atau dengan kecerdasan buatan. Nah, kita lihat di sini bahwasanya kecerdasan buatan itu dimulai pada abad ke-20. Maka di sini adalah kita melihat sejarah singkatnya. Pada abad ke-20 itu dimulai dari tahun 2016 ya, atau paling itu 1837. Ya, itu di abad ke-20 kita dikembangkannya AI sehingga kita berada di 2024 ini. Perkembangan AI sangat melesat ya. Nah, kita lihat di sini awal mula dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence di sini pada tahun 1950-an. Kemudian yang diperkenalkan oleh Alan Turing ya, di mana seorang ilmuwan Inggris yang mempublikasikan kecerdasan buatan mengenai computing machine atau disebut dengan pengerjaan mesin. Nah, mesin di sini yang dikerjakan adalah kita memberikan algoritma tadi, pemahaman, sehingga tahu apa saja yang akan dibuat oleh manusia tersebut dengan bantuan mesin, sehingga memudahkan pekerjaan manusia. Pada tahun 1956 ya, konferensi dari Dartmouth memperkenalkan konsep kecerdasan buatan sebagai bidang ilmu yang terpisah, sehingga pada keilmuan di tahun 1956 itu sudah dibuat sebagai robotik untuk perkembangan dari AI tadi. Karena mesin yang sudah diajarkan tadi dibuat pengembangan sehingga memudahkan pekerjaan manusia, sehingga manusia dapat mempersingkat waktu, mempersingkat jadwal dan lain sebagainya dengan ada bantuannya AI. Nah, pada tahun 1960-an perkembangan pesat mulai diproses kembali sehingga ditanamkan algoritma-algoritma di dalamnya, sehingga pada saat kita ingin membuat pemrograman, jadi sudah ada codingan yang dimasukkan ke dalam satu mesin tadi supaya dapat mampu mengetahui pengembangannya. Nah, kita lihat di sini pengembangan teknologi dari AI, di mana ada machine learning. Machine learning itu sendiri adalah sistem AI yang mampu belajar dan meningkatkan kinerja daripada secara otomatis. Machine learning sama dengan bahasa mesin. Kemudian ada deep learning, yaitu cabang AI yang menugaskan jaringan saraf tiluan yang berlapis untuk memecahkan masalah kompleks. Artinya di sini ada namanya deep learning atau jaringan saraf tiluan. Pernah kalian dengar pengambilan keputusan sebelumnya dari sistem pakar? Pernah ya? Nah, sistem pakar itu masuk ke dalam deep learning tadi. Artinya ketika kita ada sistem pakar di sini contohnya sebagai spesialis dokter, itu merupakan sistem pakar. Namun dengan adanya AI, sistem pakar tadi itu bisa dikembangkan dalam bentuk aplikasi untuk mengambil keputusan ya, atau untuk mengambil satu pemecahan masalah. Kita bisa mengaplikasikan dalam aplikasi tadi, sehingga kita butuh ilmu expert dari bidang pakar, kemudian kita kombinasikan dalam sebuah aplikasi, sehingga dengan aplikasi kita tinggal cari. Misalkan saya nih batuk hari ini, gejala saya batuk pilek. Nanti dengan adanya sistem pencarian keputusan, dia akan tahu bahwa penyakit kita ini, ya. Nah, artinya ada keilmuan expert di dalamnya yang ditanam, ada nilainya. Misalkan gini, 0,1 untuk tidak pasti, 1 pasti.
itu sebagai ilmu expertnya. Nah, kemudian ada natural language processing, di mana teknologi yang memungkinkan komputer memahami atau menginterpretasi dan merespon segala bahasa manusia. Jadi ketika kita ingin mempelajari bahasa mesin, itu ada namanya bahasa abstrak, ya, nggak ada jauh dengan bahasa abstrak. Bahasa abstrak artinya bahasa yang belum dikenali oleh mesin, yang masih samar-samar, ya, bahasa abstrak tersebut. Sehingga dengan ada bantuan manusia, jaringan saraf tiruan dan sebagainya, mengajarkan mesin tersebut supaya bisa membaca bahasa pemrograman. Itu adalah salah satu sistem dari AI tadi pengembangannya. Nah, kita lihat aplikasi dari kecerdasan buatan, yaitu pengenalan pola wajah. Kalau sebagai contoh pengenalan pola wajah apa? Hah? Ya, ada namanya face, ya, face ID. Nah, dengan adanya pengenalan pola wajah, misalkan saya nih punya HP, wajah saya yang didetek karena ada recognition yang dinilai di situ, yaitu pengolahan citra, istilahnya itu pengolahan citra. Nah, sehingga kita bisa menggunakannya untuk mengidentifikasi dari gambar yang sudah didetek tadi, sehingga bisa membuka. Bukan HP saja ya, ada misalkan kayak pintu otomatis menggunakan recognition atau wajah, itu salah satu contohnya. Kemudian ada asisten virtual. Contoh kalau di dalam HP ada Siri, kalau pakai iPhone, Siri tolong dong aplikasi ini, tinggal voice note, ya. Jadi akan dibuka dia. Siri musik, Siri call siapa gitu. Nah, langsung dia nanti terbuka. Nah, kemudian yang ketiga ada otomatisasi proses. AI yang dapat mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor. Kemudian di bidang kesehatan, AI juga digunakan untuk analisis data medis untuk diagnosis penyakit. Di bagian kesehatan, di mana pada AI di sini bisa kita menggunakan aplikasi untuk menentukan pengembangan yang ada di bidang kesehatan, ya. Kita bisa mendiagnosis penyakit, ya. Kemudian kita bisa melihat pengembangan obat-obatan yang terbaru dengan adanya AI. Nah, selanjutnya kita lihat bahwasanya di dalam etika dan tantangan dari kecerdasan buatan, yaitu ada keamanan dan privasi. Jadi di mana pengembangan AI ini harus memperhatikan aspek keamanan data dan privasi pengguna. Contohnya kayak kriptografi. Pernah dengar kriptografi? Kalau dalam komputer itu ada namanya keamanan komputer. Kalau kriptografi itu adalah keamanan data-data yang dikriptokan sehingga data tersebut itu bisa diamankan berdasarkan aplikasi yang digunakan. Nah, sehingga setelah kita tahu apa etika dan tantangan dari kecerdasan buatan, maka kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita dapatkan dari AI tadi. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya untuk membuat penanggung-jawaban dalam sebuah AI, dalam pengambilan keputusan contohnya, jadi kita harus tahu sistematika daripada etika untuk pengambilan keputusan tadi. Sehingga kita tahu bahwasanya pengambilan keputusan dalam sistem AI ini terkadang ada yang 100% betul, ada juga yang masih kurang, ya. Nah, sehingga kita harus memilah ya sistem dalam pengambilan keputusan AI. Kemudian tantangannya selanjutnya dulu bias dan diskriminasi. AI di sini dapat memperkuat apa yang akan kita buat dalam bentuk pelatihan, sehingga perlu diawasi dengan cermat. Artinya tidak menggunakan satu aplikasi itu untuk hal-hal yang tidak baik gitu ya. Contohnya ketika sudah ada AI, sudah ada artificial intelligence untuk membobol data, itu sangat mudah sekarang. Nah, itu juga perlu diperhatikan etikanya, bahwasanya kita tidak bisa menggunakan atau membobolkan data itu sesuai dengan keinginan kita. Artinya bijak-bijak dalam menerapkan AI itu. Karena memang di AI ini bisa semua dilakukan, sampai kejahatan pun bisa. Nah, artinya harus mempunyai etika dan tanggung jawab dalam penggunaan artificial intelligence. Kemudian dampak sosial, dengan menggunakan AI, dampak pada lapangan pekerjaan, sehingga kita dapat pekerjaan dengan cepat ya dengan adanya AI tadi. Sehingga pada saat kita melakukan konferensi dengan bidang-bidang pekerjaan kita, dengan adanya AI dapat membantu. Contoh pembuatan CV, tinggal ketik aja di AI CV ya langsung masuk, tinggal kita isi deskripsi diri. Nah, banyak sekali yang tantangan yang diberikan oleh AI. Pada dari tahun abad 20 sampai ke tahun era society ini atau 5.0 ini, itu banyak pengembangan yang terjadi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apa yang sudah dampak yang sudah kalian dapatkan dari AI?
Kira-kira apa? Membuat pekerjaan lebih mudah lagi. Nah, tadi oleh teman kita sudah dikasih tahu bahwa dengan adanya AI membuat pekerjaan lebih mudah. Nah, kira-kira selain membuat pekerjaan lebih mudah, apa kira-kira? Membuat waktu lebih efisien. Oke, jadi tadi sudah dijawab oleh teman-teman bahwa dampak yang dirasakan oleh AI itu yaitu membuat pekerjaan lebih mudah, memberikan waktu yang lebih efisiensi sehingga mempermudahkan pekerjaan manusia. Dan sekarang kita lihat masa depan kecerdasan buatan. Apa sih kira-kira ya yang didapatkan dengan adanya AI di sini? Kita bisa tahu bahwasanya di masa depan ini dengan adanya AI kita udah ada namanya kendaraan otonom atau sistem AI yang lebih canggih. Contohnya nih kendaraan yang otonom seperti mobil Tesla yang bisa autopilot ya. Artinya sudah ada driver, tanpa ada driver dia bisa jalan, dia bisa dikemudikan secara otomatis, kita tinggal duduk santai saja. Ya, itu adalah masa depan kecerdasan AI. Kemudian ada robotik ya, robotik medis di mana AI akan meningkatkan akurasi dan presisi dalam prosedur medis. Gak mesti medis, juga di bagian pertanian juga ada. Sekarang presisi pemupukan, pemberian pakan otomatis ya. Kemudian banyak sekali yang terjadi oleh masa depan di AI. Kemudian kalau untuk rumah pintar sekarang banyak ya, smart home ya. Kita bisa kunci otomatis pintu dengan menggunakan wajah, bisa menguncikan pintu dengan menggunakan sidik jari, RFID dan lain sebagainya. Namun dengan adanya rumah pintar tadi di lingkungan AI ini juga memberikan proteksi terhadap si pengguna rumah tadi, sehingga kita tahu bahwasanya pengembangan AI di masa yang akan datang ini sangat signifikan ya. Nah, sehingga bagian kendaraan, bagian robotik, bagian pengobatan sampai ke bagian rumah tangga pun diatur oleh AI sekarang. Artinya diberikan kemudahan kepada kita. Sehingga kita tahu bahwasanya di dalam AI ini memberikan masa depan yang lebih cerah ya. Jadi memberikan kenyamanan kepada manusia ya. Nah, selanjutnya kita lihat tantangan apa sih yang dilakukan oleh AI ya. Tantangannya adalah yang pertama tantangan regulasi dan kebijakan, yaitu identifikasi masalah. Yang pertama mengidentifikasi masalah area-area yang dibutuhkan oleh regulasi kebijakan terkait pengembangan dan penggunaan AI. Yang kedua ada pembentukan kerangka kerja yang bisa menetapkan dan memberikan kebijakan yang seimbang antara inovasi dan perlindungan. Nah, yang tadi sudah dijelaskan beberapa item mengenai AI. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Feedback dari saya mengetahui tentang pembelajaran AI ini, saya pikir awalnya itu AI cuma kecerdasan buatan yang biasa dibuat oleh manusia. Ternyata memiliki manfaat yang banyak, mulai dari segi teknologi, pertanian, peternakan, kesehatan dan lain-lain. Jadi menurut saya memang AI ini berguna bagi masa depan. Oke, jadi tadi ada beberapa feedback yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa. Itu adalah mengenai AI atau kecerdasan buatan. Di sini juga saya sudah merangkum beberapa terkait dengan penelitian saya, di mana di sini saya sudah merangkum satu buah buku mengenai kecerdasan buatan dengan judul Pemahaman dan Penerapan AI dalam Kehidupan Nyata. Nah, nanti teman-teman mahasiswa sekalian, bagi yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai AI, boleh nanti kalian download bukunya secara gratis, e-booknya ya, dengan judul, pengarangnya ada beberapa pengarang ya. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan atau melihat referensi-referensi mengenai AI selanjutnya. Karena kalau kita jabarkan ya sampai hari ini mungkin nggak cukup waktunya. Nah, jadi nanti teman-teman silakan akses ya, atau bisa buka dengan judul kecerdasan buatan ini. Nanti cari aja dengan nama saya sebagai penulis, nanti akan ada mengenai AI di sini ya. Nah, di sini nanti akan saya bahas apa itu AI dan lain sebagainya, sampai sejarah dan proyek-proyek tentang AI ya, sampai ke pengenalan kecerdasan buatan. Itu nanti lengkap di sini. Silakan teman-teman mahasiswa semuanya untuk bisa mengakses buku panduan dari kecerdasan buatan. Nah, tadi karena sudah mengenai buku referensi dari saya, ada sedikit lagi peran masyarakat dalam AI. Ya, itu ada edukasi, partisipasi, advokasi, dan kolaborasi. Ini adalah materi kita pada hari ini ya, di mana saya berharap teman-teman mahasiswa
mahasiswa itu mampu untuk menganalisis tentang AI, bagaimana peran AI di kehidupan nyata, dan apa sih tantangan yang harus dihadapi teman-teman sekalian di sini untuk bisa berkolaborasi dengan AI, dan bagaimana tantangan ke depan di tahun 2000, mungkin 2020, 2030 ya yang akan datang, bagaimana pengembangan AI itu bisa kalian menjadi teman friendly bagi kalian. Artinya dengan mempelajari AI di sini atau dengan mempelajari kecerdasan buatan menjadi satu referensi yang akan menjadi untuk pekerjaan kalian yang akan datang. Nanti setelah kalian menguasai AI di sini atau bisa mendalami mengenai AI, saya berharap kalian mahasiswa sekalian mampu untuk menerapkan penerapan AI di kehidupan sehari-hari, baik itu dalam pekerjaan ya, baik itu dalam analisis tugas kuliah dan lain sebagainya, itu bisa diterapkan AI. Nah, jika memang tidak ada lagi yang pengen ditanyakan atau mungkin sudah sedikit jelas ya mengenai sejarah perkembangan AI, ya saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.